Verboden met hond and inlander. Dilarang bagi manusia pribumi dan anjing masuk halaman sekolah. Jadi masuk halaman aja nggak boleh, apalagi sekolah. Tangerang yang ditulis oleh Tom Peirce sebagai Tamgara merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan utama. Ketiga area tersebut kapal-kapal ukuran menengah dari Majapahit, Pariaman, Palembang dalam catatan laporan perjalanan penjelajah Portugis. Tom Peirce, tahun 1513. Enam abad yang silam, Tangerang adalah kota perlintasan dan persinggahan perdagangan antara ibu kota kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran, Pelabuhan Internasional Sunda Kelapa di sebelah timur, dan Pelabuhan Internasional Banten di sebelah barat. Pada masa itu, Sungai Cisadane yang disebut dengan Cigede merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan utama untuk mengangkut berbagai komoditi yang dihasilkan oleh kerajaan Sunda. Dalam catatan laporan perjalanan penjelajah Portugis, Tom Peirce, tahun 1513. Tangerang yang ditulis oleh Tom Peirce sebagai Tamgara dideskripsikan sebagai sebuah kota pelabuhan penting kerajaan Sunda selain dari Calapa dan Bantam. Kedudukan geografis Tangerang yang diapit oleh dua pelabuhan laut internasional dan jalur sungai yang menghubungkan secara langsung kepada pusat pemerintahan kerajaan Sunda menjadikan Tangerang sebagai kota kegiatan ekonomi dan perdagangan yang maju. Tangerang pada masa itu disebut Tenggeran yang memiliki arti penanda atau batas. Toponim ini menggambarkan kedudukan Tangerang yang begitu strategis secara geografis dan ekonomi. Sebagai penanda atau batas wilayah sekaligus batas zona ekonomi internasional Kerajaan Sunda. Di Tangerang, transaksi perdagangan Kerajaan Sunda dengan dunia internasional dimulai. Di ketiga pelabuhan itu ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai negara, dari India, dari Donggala, dari Hadramaut, dari Iran, dari Arab, dari Afrika. Itu ramai berdatangan, termasuk juga pedagang-pedagang dari Cina, dari Thailand, dari Indonesia Timur. Itu ramai berdatangan. Setelah setengah abad, anak keturunan para saudagar Muslim itu menjadi sangat kaya. Mereka menguasai wilayah-wilayah perniagaan, kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan.
Di sejumlah tempat, para pembesar wilayah pun menjadi Muslim. Raja Sanghyang Surawisesa yang baru saja naik tahta sangat khawatir oleh keadaan ini dan mengambil sikap yang sangat ekstrim. Pengelana Portugis Tommy Pires tahun 1500-an dia mendokumentasikan satu perjanjian penting antara penguasa Portugis di Malaka dari Gubernur Alfonso Albuquerque yang kemudian mewakilkannya pada Hendrik Lem dengan penguasa kerajaan Sunda yang orang Portugis menyebutnya sebagai Samia. Dia adalah pelafalan dari bahasa lokal Sandia karena orang menyebutnya Sanghyang Surawisesa. Dan itu terjadi, buktinya sekarang ada pedrong yang dipasang di Pelabuhan Kalapa. Pedrong itu sekarang disimpan di Museum Fathahillah, di Museum Sejarah Jakarta. Kita bisa menyaksikannya sebagai bentuk bahwa ada pengaruh Portugis pada awal-awal abad ke-16, awal tahun 1500-an. Invasi Cirebon atas wilayah-wilayah kerajaan Sunda sebenarnya telah berlangsung lama. Setahun sebelum Sunda Kelapa ditaklukkan oleh Fathahillah, kerajaan Fasal Banten telah ditaklukkan lebih dulu oleh Cirebon. Maulana Hasanuddin, putra pertama Syekh Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, mengalahkan Prabu Pucuk Umun di Banten Girang. Dengan jatuhnya Banten, maka seluruh wilayah pantai utara kerajaan Sunda jatuh ke tangan Kesultanan Cirebon. Peristiwa ini menandakan rentetan kejatuhan kerajaan Sunda secara militer dan ekonomi. Kejatuhan kerajaan Sunda sangat memukul Tenggeran. Sungai Cigede yang merupakan jalur perdagangan ekspor dan impor kerajaan Sunda mulai ditinggalkan. Selama beberapa tahun, Tenggeran mengalami masa sulit akibat kondisi ibu kota Pakuan Pajajaran yang tidak kondusif. Tahun 1526, ibu kota kerajaan Banten dipindahkan dari Banten Girang ke arah pesisir. Kepindahan ibu kota ini membuka jalur perdagangan Banten dengan dunia internasional, terutama negara-negara Eropa yang mulai berdatangan untuk memburu rempah-rempah. Kegemilangan Banten pun dimulai, dan Tenggeran sebagai pelabuhan penyangga ekonomi yang sangat penting ikut menikmati dampaknya. Selama lebih dari 20 tahun, Tenggeran menjadi bagian dari Kesultanan Cirebon. Hingga pada tahun 1552, Banten menyatakan melepaskan diri dari Kesultanan Cirebon dan menjadi negara yang merdeka dengan Maulana Hasanuddin sebagai rajanya yang pertama. Selama lebih dari 1 abad, Banten mengalami kejayaan baik dari sisi ekonomi, pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia, dan militer. Istana-istana megah, sarana ibadah, infrastruktur transportasi dan perdagangan, sarana penunjang perekonomian, sarana pendidikan, armada militer, hubungan diplomatik, dan politik dibangun. Namun, sejarah tidak selalu berisi kegemilangan. Kehancuran mengintai diam-diam. Adalah yang Peter Zenkun yang kemudian membangun Jayakarta ini menjadi Batavia, menjadi pusat perdagangan Hindia di belahan timur dunia, yang kawasan wilayahnya, kawasan wilayah dagangnya mencakup dari Madagaskar di Afrika hingga ke Hawaii di Amerika, kemudian utaranya ke Tokyo di Jepang, dan selatannya itu di Selandia Baru di New Zealand sekarang. Pada area yang seluas itu dikendalikan dari satu tempat yang sekarang disebut Jayakarta ini atau Jakarta ini. Dan yang Peter Zenkun menggeser pelan-pelan kekuasaan Banten ke pusat perekonomian yang luar biasa di Batavia. Setelah dia
berhasil mengusir pedagang-pedagang Inggris dari sisi Muara Ciliwung sebelahnya. Sementara masih di tahun yang sama, terjadi pula perbincangan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Mangkubumi di ruangan Keraton Tirtayasa. Maka beliau bertiga, yaitu Raden Arya Wangsakara, Raden Arya Yudanegara, dan Raden Arya Wijaya Santika, itu menuju Banten. Ternyata setelah di Banten, mereka sangat diharapkan sekali kehadirannya untuk turut serta mengatasi konflik yang terjadi pada waktu itu. Inilah cikal bakal awal perjuangan gigih ketiga Arya tersebut dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial Kesultanan Banten. Museum Fatailah. Tempat ini dahulu kala bernama dengan Staduis. Pada tahun 1654, para petinggi-petinggi VOC membuat rencana pembaruan perjanjian dagang di tahun 1645. Dan pembaruan perjanjian dagang tersebut ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa, yang inti isi tujuannya adalah VOC ingin memonopoli perdagangan. Para petinggi VOC itu bernama Mayor Isaac de Saint Martin Wycliffe, Kapten Francois Steck, dan juga Kapten Herman Dirk Wonderful. Pada tahun 1655, di bawah komando dan pengawasan VOC, budak-budak Cina melakukan pembangunan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Batavia. Masih di tahun 1655, Wycliffe mendatangi Sultan Ageng Tirtayasa, meminta ada pembaruan surat perjanjian perdagangan di tahun 1645. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa menolaknya. Di tahun 1681, Sultan Ageng Tirtayasa membagi tugas kepada Pangeran Abdul Kahar dan Pangeran Purbaya. Namun, Pangeran Abdul Kahar merasa tidak puas dengan keputusan ayahnya itu yang memberinya tugas mengurus urusan dalam negeri, sedangkan Purbaya mengurus urusan luar negeri. Peristiwa ini menjadi awal dari kehancuran Kesultanan Banten. VOC mencium ketidakpuasan Pangeran Abdul Kahar terhadap pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka mulai melakukan hasutan-hasutan. Hubungan pergaulan Pangeran Abdul Kahar dengan para pejabat VOC dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan infiltrasi di dalam keluarga kesultanan. VOC menawarkan kursi kekuasaan kepada Pangeran Abdul Kahar dan sebagai imbalannya, VOC hanya menginginkan adanya pembaruan surat perjanjian dagang antara Banten dengan VOC. Disinilah pada tahun 1681 mulai didirikan pusat kemaulanaan. Dan yang mendirikannya adalah ketiga Arya. Arya Wangsakara, Arya Yudanegara, dan juga Arya Jaya Santika. Dan dibantu oleh rakyat untuk mendirikan bangunan-bangunan. Itulah awal mula terbentuknya bernama Tiga Raksa. Satu tahun setelahnya, yaitu di tahun 1682, di tengah kemelut dalam tubuh pemerintahan Kesultanan Banten, ketiga Arya menghadapi dilema.
pusat kemaulanaan yang awalnya menjadi pusat keagamaan, pengembangan perekonomian, sosial dan budaya berubah menjadi pusat penghimpunan gerakan perlawanan rakyat terhadap VOC yang merupakan biang keladi perpecahan. Kabar mengenai Pangeran Abdul Kahar yang berkhianat terdengar oleh para Arya. Perlawanan masyarakat Tenggeran yang dikomandoi oleh para Arya terhadap VOC pecah. Dan perang ini berlangsung selama 1 tahun. Masing-masing Arya mendirikan basis-basis pertahanannya. Arya Wangsakara mendirikan basis pertahanannya di Jambe Solo. Arya Yudanegara mendirikan basis pertahanannya di Pasar Kemis. Dan Arya Jaya Santika mendirikan basis pertahanannya di Kampung Gudang. Terjadilah konflik antara sang ayah Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji yang didukung sepenuhnya oleh VOC, dan pertempuran antara orang tua dan anak ini tidak terhindarkan. Sultan Ageng Tirtayasa bahkan keluar dari istana untuk melakukan gerilya, sehingga pada suatu kesempatan dia harus dijemput oleh anaknya dari pelariannya di hutan-hutan bersama pasukan Kesultanan Banten itu. Yang akhirnya penjemputan itu adalah awal dari maut Sultan Ageng Tirtayasa, karena kemudian dia menjadi tawanan anaknya diserahkan kepada pemerintah VOC di Batavia. Segera setelah Sultan Ageng Tirtayasa melarikan diri, atas restu VOC, Pangeran Abunas Abdul Kahar dinobatkan menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan Haji. Kejatuhan Banten membuat VOC melakukan penataan di tubuh pemerintahan pribumi. Mereka membentuk pemerintahan-pemerintahan boneka. Dan di Tangerang didirikan sebuah kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten. Saat itu yang dipercaya untuk memimpin adalah Adipati Arya Sutadilaga. Perjanjian perdamaian antara VOC dengan Banten telah menghancurkan kedaulatan Kesultanan Banten. Dengan perjanjian itu, segala sesuatu urusan yang berkaitan dalam dan luar negeri Kesultanan Banten harus atas persetujuan VOC. Selangkah demi selangkah, VOC mulai menguasai Banten. Sebagai simbol kekuasaannya, pada tahun 1684, VOC mendirikan benteng Spelwick. Benteng untuk menghormati Gubernur Jenderal Spelman. Sejak saat itu, Banten sebagai pusat perniagaan antar bangsa menjadi tertutup. Segala gerak-gerik Kesultanan Banten diawasi ketat oleh VOC. Penandatanganan perjanjian perdamaian antara Banten dengan VOC menyulut amarah rakyat Banten. Wilayah Banten bagian timur bergolak. Perlawanan tiga Arya bersama rakyat Tenggeran melawan VOC dan pasukan yang dikerahkan oleh Bupati Sutadilaga berlangsung sengit karena berada di tengah dua kekuatan militer yang sangat besar, yaitu Banten dan Batavia. Di sini, di Jambe Solong, Arya Wangsakara berdiri di tengah kerumunan rakyat dan mengajak rakyat warga Jambe Solong, juga para pengikutnya untuk melakukan perlawanan terhadap VOC.
menurut sejarah bahwa Raden Arya Wangsakara yang bergelar Pangeran Wiraraja II atau terkenal dengan julukan Imam Haji Wangsakara atau juga terkenal dengan julukan Kiai Lenyap. Beliau adalah putra dari Pangeran Wiraraja I atau Pangeran Lemah Berem I Sumedang Larang. Ibu beliau bernama Putri Dewi Cipta, anak Raden Kidang Palakaran, cucunya daripada Pucuk Umun, Banten. Maka kalau dilihat dari nasab keturunan, ayah beliau berasal dari Sumedang dan Cirebon, sedangkan ibu beliau berasal dari Banten. Yuda Negara diberi tugas membuat senjata, kemudian dia juga panglima perang, ya, memimpin dari barat ke utara, dari barat ke timur, jalur utara, ya. Tengah Arya Santika, selatan Arya Wangsakara. Ya, jadi Arya Santika ini dulunya terus terang aja nih, orang lewat gudang ini aja naik sepeda misalnya, jalan kaki, ada turun tuh dari kendaraan dulunya, saking kesah wibawa dari ketemunggungan. Perlawanan tiga Arya yang mengepung tiga wilayah strategis di Jambe Solong, Pasar Kemis, dan Kampung Gudang membuat VOC terancam. Ancaman ini memaksa VOC untuk membangun pertahanan di tepi sungai Cipamugas. Menurut arsip Gewone Resolusi Van Hat Kastel Batavia, tanggal 3 April 1705, Gubernur Jenderal VOC Zwarg Dekson menginstruksikan untuk membangun benteng mengelilingi bangunan-bangunan dalam pos penjagaan. Ancaman perlawanan rakyat Tenggeran yang dipimpin oleh tiga serangkai Arya dari Sumedang begitu menggetarkan VOC. Hal itu tergambar dari kokohnya benteng dari batu bata yang mereka bangun. Ketebalan dinding benteng itu mencapai 7 meter. Di benteng yang sangat kokoh itu ditempatkan 60 orang Eropa di bawah pimpinan seorang militer berpangkat Van Dijk ataupun pembantu Letnan 1 dan 30 orang Makassar yang tinggal di luar benteng. Dibangunnya benteng pertahanan di wilayah Tenggeran ini bertujuan agar pasukan Banten tidak melakukan penyerangan dan memasuki wilayah Tenggeran. Pendirian benteng pertahanan ini kelak merubah sebutan Tenggeran menjadi benteng. Benteng Tenggeran bertahan selama lebih dari 1 abad. Pada tahun 1812, benteng kokoh itu ditinggalkan dan tidak terawat lagi. Pada tahun 1717, di sini, di Kebon Besar, terjadi pertempuran sengit antara rakyat Tenggeran yang dipimpin oleh Tumenggung Raden Arya Santika melawan VOC. Rakyat Tenggeran dipukul mundur oleh VOC dan Tumenggung Raden Arya Santika gugur di medan perang. Disinilah Tumenggung Raden Arya Santika dimakamkan, Batu Cetak. Beliaulah yang menggerakkan masyarakat untuk melawan kesewenang-wenangan VOC yang memonopoli hasil panen mereka. Satu tahun sejak gugurnya Arya Jaya Santika, di sini pernah terjadi pertempuran antara pasukan rakyat Tenggeran yang dipimpin oleh Arya Yudanegara melawan VOC. Setelah melalui perang sengit yang menghabiskan banyak sumber daya, akhirnya pasukan rakyat Tenggeran yang dipimpin Arya Yudanegara dipukul mundur oleh VOC yang dibantu oleh pasukan Adipati Arya Sutadilaga. Akhirnya Arya Yudanegara gugur di medan perang, menyusul sahabatnya Arya Jaya Santika. Disinilah Raden Arya Yudanegara dimakamkan, Desa Sangyang,
Beliaulah yang mengajarkan ilmu berperang kepada masyarakat untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Lenggok Kiai, disinilah tempat dari salah satu ketiga Arya dimakamkan, yaitu Arya Wangsakara. Beliaulah yang turut andil dalam memberikan semangat kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan VOC. Selama 10 tahun terakhir, di Batavia, berhembus isu etnis yang berbau darah. Pada tanggal 10 Oktober 1740, Gubernur Jenderal VOC Adrian Volkanier mengeluarkan surat perintah pembunuhan dan pembantaian terhadap orang-orang Cina. Siang hari setelah surat perintah itu dikeluarkan, suasana kota Batavia tiba-tiba dan secara tidak terduga dipenuhi jeritan ketakutan yang bergema di seluruh sudut kota. Sebagian orang-orang Cina yang selamat dari pembantaian melakukan eksodus ke Tenggeran. Mereka menempati sepanjang aliran sungai Untung Jawa atau Cisadane untuk tinggal dan membuka usaha baru. Dari sinilah awal keberadaan orang-orang Cina di Tenggeran yang memiliki budaya yang unik, campuran antara budaya Cina dan lokal Sunda. Sejarah kelam tragedi pembantaian orang-orang Cina oleh VOC tidak membuat orang-orang Cina di Batavia tenggelam dalam kepiluan yang berpanjang. Tidak sampai 1 abad, hegemoni ekonomi Cina bangkit. Para pengusaha Cina menjadi orang-orang yang sangat pandai, kaya raya, dan juga berpengaruh. Sementara itu, kebangkrutan VOC akibat korupsi dan juga peperangan tidak terelakkan lagi. Kekuatan VOC di Batavia rontok. Raksasa ekonomi dunia yang memegang peran di Asia ini selama 4 abad akhirnya tumbang. Dan pada tahun 1808, VOC dibubarkan dan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Di tahun 1830, Demang Balaraja mendatangi masyarakat untuk memungut pajak bumi. Nyi Mas Gamparan mengajak milisi wanita juga masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap para Demang yang bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Presiden Banten memerintahkan Demang Jasinga, yaitu Raden Tumenggung Kartanata-Negara, untuk menumpas milisi wanita pimpinan Nyi Mas Gamparan. Jika berhasil, akan diberi kedudukan sebagai Bupati Lebak.
peperangan di hutan antara Nyi Mas Gamparan melawan Tumenggung Kartanegara yang dimenangkan oleh pasukan Kartanegara telah membuat Nyi Mas Gamparan gugur di pertempuran. Perbincangan strategi perlawanan terhadap para tuan tanah antara Raden Kabal dan Nyi Mas Melati. Sementara masyarakat menyiapkan peralatan perang, perlawanan Raden Kabal dan Nyi Mas Melati berlangsung dalam pertempuran. Raden Kabal dan Nyi Mas Melati akhirnya gugur dalam perjuangannya membela rakyat. Setelah gugurnya Nyi Mas Melati, pada tahun 1918 masih banyak lagi pahlawan-pahlawan di Tangerang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1924, terjadi gerakan melawan pemerasan yang dipimpin oleh Kaiin atau Pangeran Arjuna, yang dibantu oleh Haji Riun, Merin, Ancong, Sambut, dan Mirin. Pada tahun 1925, bendungan pintu air 10 dibangun dan saat ini bernama dengan Bendung Pasar Baru Irigasi Cisadane. Ketika kebijakan etik politik yang dilakukan oleh kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina kemudian memprakarsai 3 hal yang utama untuk bangsa Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan edukasi, pendidikan. Yang kedua, mengembangkan irigasi untuk pertanian. Dan yang ketiga, melakukan imigrasi, perpindahan penduduk dari tempat-tempat yang padat, terutama di Pulau Jawa dan Bali, ke wilayah-wilayah lain di Indonesia yang masih longgar. Menarik sekali bahwa kemudian Cisadane itu aliran sungai yang debitnya cukup tinggi dan perlu dibagi ke beberapa wilayah, ke arah Jakarta, ke arah Cengkareng, atau ke arah yang lainnya untuk aliran irigasi. Maka kemudian dibuatlah bendung di Tangerang ini sebagai kelanjutan dari etik politik atau politik etis yang dilakukan oleh kerajaan Belanda terhadap wilayah jajahannya di Indonesia ini. Di masa pendudukan Jepang, pada tanggal 27 Desember 1943, Tangerang menjadi kabupaten kembali. Pada sepanjang periode pendudukan Jepang, Tangerang yang semula merupakan kawedanan dari Batavia itu kemudian berubah kembali menjadi kabupaten. Dan itu terus berlangsung hingga sekarang. Kabupaten Tangerang yang sekarang wilayahnya meliputi kawasan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.